Salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya di akhir pekan ini pun kita tetap setia dan rindu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 29 Mei 2021 dengan tema Ditakuti namun disukai. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anda pernah mencoba naik wahana roller coaster? Roller coaster adalah sebuah wahana yang sering dijumpai di tempat hiburan seperti Disneyland atau dunia fantasi Dufan. Kita menaiki sebuah kereta yang akan melaju dengan kecepatan sangat tinggi, bukan di jalur yang lurus, namun berkelok-kelok dan naik turun, bahkan berputar-putar. Beberapa orang tidak mau coba menaiki wahana roller coaster karena merasa takut. Dan memang, wahana ini tidak dianjurkan bagi orang yang lemah jantungnya. Namun beberapa orang justru sangat menyukai wahana ini sebab katanya seru dan menegangkan. Roller coaster ditakuti sebagian orang, namun sekaligus juga disukai sebagian orang lainnya. Pada masa awal kehadirannya di tengah dunia, gereja, yaitu para rasul dan para murid Kristus, menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Ayat 43. Ada kelompok orang yang takut karena banyak pengikut mereka yang berpindah haluan bergabung dengan para murid. Ada kelompok yang takut kumpulan para murid ini akan memulai revolusi politik menentang pemerintah Romawi. Ada juga yang takut karena kagum dengan jumlah orang yang menggabungkan diri menjadi murid Kristus di hari Pentakosta. Namun seiring dengan berjalannya waktu, para murid tekun bersekutu dan hidup dalam kasih. Ayat 44 hingga 46. Dan kumpulan para murid itu pun jadi disukai oleh banyak orang, sehingga lebih banyak lagi orang bergabung dengan mereka. Ayat 47. Setiap kita dipanggil keluar dari kegelapan dunia yang penuh dosa dan dipindahkan ke dalam terang Allah yang ajaib. Namun sekaligus kita masih tetap ada di dalam dunia. Bagaimanakah respons orang-orang dunia di sekitar ketika melihat kehidupan kita sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus? Adakah mereka merasa biasa-biasa saja karena hidup kita tidak berbeda atau bahkan lebih buruk dibandingkan mereka? Ataukah mereka merasa kehadiran kita sebagai suatu ancaman terhadap gaya hidup mereka yang tidak sesuai firman Tuhan? Ataukah mereka menyukai kehadiran kita karena telah merasakan kasih Kristus yang mengalir melalui kita? Pendeta Rick Warren pernah menulis dalam buku Purpose Driven Life, salah satu kunci menuju kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Hal itu benar, karena tidak semua orang berada dalam kelompok yang sejalan dengan kita. Dalam konteks kita sebagai umat Tuhan, akan selalu ada orang-orang dunia yang tidak menyukai kita. Namun panggilan kita sebagai umat Tuhan ialah menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia dan menyalurkan berkat serta kasih Tuhan untuk dialami banyak orang
melalui kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan membimbing kita untuk tetap berhikmat menjalani kehidupan kita di tengah dunia. Amin.